Surya Adinata, seorang pengemudi ojek online, tak pernah menyangka bahwa hari itu motornya akan hancur di bawah kaki seorang aparat yang seharusnya menjaga ketertiban. Letnan 1 Prasetyo, seorang tentara baret merah, melihat kejadian itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin geram, mungkin sesuatu yang lebih gelap. Bribtu Wibowo, seorang polisi yang merasa berkuasa, menginjak motor Surya dengan penuh keyakinan, namun selanjutnya membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Di perlintasan kereta yang ramai itu, awalnya warga hanya menyaksikan dengan diam, namun ketika tangan Prasetyo terangkat, suasana berubah drastis. Kamera-kamera mulai merekam, napas tertahan di udara, sementara 4 polisi yang semula kokoh kini justru saling dorong seperti ingin lari. Apa yang sebenarnya terjadi di balik drama kehidupan ini? Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Keramaian di perlintasan kereta siang itu dipenuhi oleh suara klakson kendaraan yang tak sabar menunggu palang terbuka. Sementara Surya Adinata, seorang pengemudi ojek online, menurunkan penumpangnya dengan cepat sebelum bersiap melanjutkan perjalanan. Saat ia baru saja memutar setang motornya, suara peluit panjang terdengar dari belakang, diikuti teriakan keras seorang polisi yang mengenakan seragam abu-abu tua, menyuruhnya berhenti. "Hei, kamu, melanggar rambu nggak lihat," bentak Bribtu Wibowo, melangkah mendekat dengan wajah penuh arogansi, tangannya menunjuk ke arah Surya yang masih bingung dengan tuduhan tersebut. Surya menoleh ke belakang, memastikan bahwa lampu hijau untuk pengendara baru saja menyala, lalu dengan nada ragu menjawab, "Tapi, Pak, saya nggak melanggar, tadi lampunya hijau." Namun, bukannya mendengarkan, Wibowo justru mendekat dan tanpa aba-aba menendang motor Surya, membuat kendaraan itu terjatuh dengan keras ke aspal. Suaranya bergema di antara keramaian yang mulai terdiam menyaksikan insiden tersebut. Beberapa orang yang sedang menunggu di trotoar refleks menoleh dan mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang terasa semakin janggal dan memicu ketegangan. "Apa-apaan ini, Pak? Kenapa motor saya ditendang?" protes Surya. Suaranya tercekat antara marah dan ketakutan, tetapi Wibowo hanya menyeringai sambil menatapnya dengan sinis. "Jangan banyak omong, kamu kira bisa bebas begitu saja," jawab Wibowo, lalu menginjak motor Surya yang sudah ringsek, menciptakan suara berderak yang membuat pemiliknya menahan napas. Di antara penonton yang makin banyak berkumpul, seorang pria berseragam loreng dengan baret merah berdiri dengan ekspresi keras, matanya memperhatikan setiap detail kejadian dengan tajam. Letnan 1 Prasetyo menghela napas pelan, menyadari bahwa ketidakadilan ini terjadi tepat di depan matanya, dan ia tahu dirinya tak bisa tinggal diam begitu saja. Dengan langkah tegap, Prasetyo berjalan mendekati kerumunan yang mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak cemas, tetapi lebih banyak yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Sudah cukup," suaranya berat dan dalam, membuat Wibowo yang masih sibuk merusak motor Surya menoleh dengan alis berkerut. Matanya bertemu dengan sorot tajam dari pria berseragam kamuflase itu. Wibowo sempat ragu sejenak, tetapi egonya terlalu besar untuk mundur, sehingga ia justru mendekat ke Prasetyo dengan langkah penuh tantangan sambil melipat tangannya di dada. "Dan siapa kamu? Hah? Mau ikut campur urusan kami?" Wibowo bertanya dengan nada mengejek, tetapi Prasetyo hanya diam, ekspresinya tetap dingin tanpa sedikit pun gentar. Para polisi lain, yang sebelumnya hanya menjadi penonton, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika beberapa warga di sekitar mulai berbisik-bisik, mengenali baret merah yang hanya dikenakan oleh pasukan khusus. Prasetyo melirik motor Surya yang sudah ringsek, lalu menatap pemuda itu yang masih terduduk di aspal dengan ekspresi campuran antara marah dan putus asa. "Saya tidak ikut campur," katanya tenang, tetapi nada suaranya mengandung ketegasan yang membuat udara di sekitar terasa semakin berat. "Saya hanya tidak suka melihat orang yang menyalahgunakan kekuasaan." Wibowo terkekeh pelan, tetapi ada kilatan ketegangan di matanya yang mulai terlihat jelas, terutama ketika 3 rekannya yang lain tampak gelisah dan saling melirik satu sama lain. "Mundur!" tiba-tiba suara Brigadir Kurniawan terdengar lirih dari belakang. Ia adalah polisi yang lebih senior di antara mereka, dan ia bisa merasakan bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Namun, sebelum Wibowo bisa memutuskan apakah akan menuruti perintah atau tetap bersikeras menunjukkan dominasinya, Prasetyo mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinju dengan kuat di atas kepalanya. Ketegangan di udara semakin terasa ketika 4 polisi yang awalnya percaya diri, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, terutama saat kerumunan semakin ramai dan suara kamera ponsel terdengar dari berbagai arah. "Pak,
Kita harus pergi sebelum makin ramai, bisik Bribda Arman kepada Wibowo. Tetapi lelaki itu masih mencoba mempertahankan gengsinya meskipun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Prasetyo tak bergeming, tatapannya tetap tertuju pada Wibowo, menunggu keputusan yang akan diambil oleh polisi itu, sementara tangan kanannya masih mengepal di udara, menciptakan tekanan psikologis yang sulit dijelaskan. Seorang ibu di antara kerumunan berbisik kepada suaminya, kalau tentara sudah turun tangan, berarti ini bukan masalah kecil, dan suaminya hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari pertarungan diam antara dua sosok berlawanan itu. Dengan gerakan cepat, Prasetyo melangkah maju, membuat Wibowo spontan mundur setengah langkah. Refleksnya menunjukkan bahwa ia tak setegar yang ia coba tunjukkan. Kalian takut, suara Prasetyo rendah tetapi menghantam langsung ke ego mereka, membuat Brigadir Kurniawan semakin gelisah, sadar bahwa situasi ini sudah di luar kendali mereka. Wibowo menggeretakkan giginya, lalu menoleh ke kanan-kiri seolah mencari dukungan, tetapi ketiga rekan polisinya tampak ragu-ragu. Mereka lebih memilih menjaga jarak daripada ikut terseret ke dalam masalah ini. Sudahlah, Wibowo, kita pergi saja, akhirnya Kurniawan berkata dengan suara lebih tegas, sementara Prasetyo menurunkan kepalanya sedikit, seolah menunggu keputusan akhir dari mereka. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, seorang pemuda di tengah kerumunan meneriakkan sesuatu yang membuat suasana semakin panas. Takut ya? Polisi kalah sama tentara. Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Wajah Wibowo memerah karena malu, tetapi bukannya meredakan situasi, ia justru mengangkat tangannya, hendak melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Saat Wibowo hendak bertindak, Prasetyo dengan cepat melangkah lebih dekat, membuat polisi itu refleks mundur, tetapi kali ini langkahnya tidak cukup cepat untuk menghindari intimidasi nyata di depannya. Kau pikir bisa menang hanya dengan seragammu? Suara Wibowo bergetar marah, tetapi lebih terdengar seperti usaha terakhir untuk mempertahankan wibawa di hadapan ratusan mata yang menyaksikan. Prasetyo mendekatkan wajahnya hingga hampir sejajar dengan Wibowo, lalu berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu apa yang kau sembunyikan. Wibowo tersentak, ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar ketakutan, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh rekan-rekannya sebelumnya. Dalam hitungan detik, bunyi siulan kereta dari kejauhan semakin mendekat, mengisi udara dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Aku beri kau kesempatan, lanjut Prasetyo. Suaranya tetap rendah, tetapi penuh makna. Pergi sekarang, atau hadapi konsekuensinya. Wibowo menelan ludah, tangannya yang semula mengepal kini mulai gemetar, sementara Kurniawan dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Di antara warga yang merekam, Andi, seorang pemuda dengan kamera canggih, menangkap setiap ekspresi, terutama ketakutan yang kini terpampang jelas di wajah Wibowo. Dengan gerakan mendadak, Wibowo berbalik, melangkah mundur perlahan sebelum akhirnya benar-benar pergi, diikuti oleh tiga rekannya yang tak lagi punya pilihan lain. Saat mereka menghilang di kerumunan, Prasetyo menghela napas panjang, tetapi ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Siulan kereta yang semakin mendekat menciptakan getaran di tanah, membuat beberapa warga refleks menoleh. Tetapi sorot mata mereka tetap tertuju pada ketegangan yang masih terjadi di antara Prasetyo dan Wibowo. Wibowo menelan ludah, napasnya tersengal saat Prasetyo mendekat lebih jauh hingga hanya ada beberapa senti jarak di antara mereka, sebelum akhirnya berbisik dengan nada dingin yang hanya bisa didengar oleh lawan bicaranya. Aku tahu siapa dalang di belakangmu, ujar Prasetyo pelan, tetapi tegas, membuat wajah Wibowo seketika kehilangan warna dan matanya membelalak seperti baru mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Sementara itu, polisi lain mulai gelisah karena warga yang tadinya hanya menonton kini mulai berani bersuara. Beberapa bahkan meneriakkan pertanyaan yang mengarah ke tuduhan terhadap aparat. Kenapa motor orang itu dihancurkan? Seru seorang ibu dengan nada geram. Sementara seorang pria di dekatnya menambahkan, polisi kok kayak preman. Wibowo mencoba mempertahankan harga dirinya dengan mengangkat tangan, bermaksud menenangkan situasi. Tetapi getaran halus di ujung jarinya menunjukkan bahwa ia sedang berada di ujung batas kesabarannya. Di sudut lain, Andi tetap fokus merekam. Kameranya menangkap setiap ekspresi, dari ketakutan di wajah Wibowo hingga sorot mata tajam Prasetyo yang penuh dengan misteri dan ancaman tersembunyi. Saat palang kereta mulai terangkat, beberapa kendaraan kembali bergerak, tetapi warga tetap bertahan di tempat, tidak ingin melewatkan perkembangan situasi yang semakin menegangkan. Pergi sekarang sebelum semuanya terlambat, Prasetyo kembali berbisik. Suaranya nyaris tenggelam dalam deru kereta yang baru saja berlalu, tetapi cukup jelas untuk membuat Wibowo semakin kehilangan kendali. Dengan gerakan mendadak, Wibowo berbalik tanpa berkata apa-apa,
meninggalkan lokasi dengan langkah tergesa-gesa, diikuti oleh ketiga rekannya yang tampaknya juga tidak ingin berlama-lama dalam situasi itu. Andi menatap layar ponselnya dengan penuh konsentrasi, memperlambat rekaman yang barusan ia buat, memastikan bahwa setiap detail terdokumentasi dengan jelas. Ia menyentuh layar, memperbesar bagian audio saat Prasetyo berbisik kepada Wibowo, dan meskipun suara deru kereta cukup mengganggu, beberapa kata masih bisa terdengar dengan jelas. "Aku tahu siapa dalang di belakangmu." Kalimat itu terulang di layar dengan teks otomatis, membuat Andi mengernyit dan berpikir keras, apa maksud Prasetyo dengan pernyataan itu? Sambil menggigit bibir bawahnya, Andi menggeser rekaman, memperhatikan ekspresi Wibowo yang berubah dari arogan menjadi pucat pasi, seperti seseorang yang baru saja mendengar ancaman mematikan. Tanpa sadar, ia menggerakkan jari-jarinya dengan cepat di layar, mengunggah video ke dalam drive pribadinya untuk memastikan bahwa data ini tetap aman. "Ini lebih besar dari yang kukira," gumamnya pelan, sebelum menoleh ke arah Prasetyo yang masih berdiri di tengah perlintasan, memandang jauh ke arah di mana Wibowo dan rekan-rekannya pergi. Beberapa warga mulai meninggalkan lokasi setelah memastikan tidak ada keributan lanjutan, tetapi beberapa orang tetap berdiskusi dengan nada penuh kecurigaan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Di sisi lain, Surya masih terduduk di pinggir jalan dengan wajah penuh frustasi, menatap motornya yang sudah tak berbentuk, sebelum seorang pria muda membantunya berdiri. "Kita harus cari cara buat melawan ini," ujar Andi sambil menyimpan ponselnya ke dalam saku. Pikirannya mulai bekerja mencari cara bagaimana ia bisa memanfaatkan rekaman ini untuk sesuatu yang lebih besar. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan seorang pria dengan jaket hitam sedang mengamati mereka. Sebelum mengangkat ponselnya dan mengetik pesan singkat, target telah bergerak. Instruksi berikutnya. Bribka Satrio duduk di dalam mobil patroli dengan kening berkerut, memperhatikan Wibowo yang duduk di kursi depan dengan wajah tertunduk dan napas memburu. "Apa yang terjadi tadi?" tanya Satrio akhirnya. Suaranya lebih tenang dibandingkan ketiga rekannya yang duduk di kursi belakang dengan ekspresi penuh kebingungan. Wibowo tak segera menjawab, hanya mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum akhirnya mendesah panjang dan berkata lirih. Dia tahu sesuatu yang tidak seharusnya. "Siapa tentara itu?" tanya Arman dari kursi belakang. Suaranya penuh ketegangan. Sementara Kurniawan hanya diam, menatap keluar jendela seolah mencari jawaban di luar sana. Wibowo mengangguk pelan, lalu menatap Satrio dengan mata merah karena emosi yang tertahan, sebelum akhirnya berbisik, "Kalau dia buka mulut, kita semua tamat." Suasana di dalam mobil mendadak begitu berat, seakan udara di dalamnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terucapkan, membuat Satrio menggenggam setir lebih erat. "Kita harus lapor ke atasan," usul Kurniawan akhirnya. Tetapi Wibowo langsung menoleh dengan tatapan tajam, seolah itu adalah pilihan yang paling buruk. "Lapor? Kau gila? Kalau kita lapor, kita justru akan dihabisi lebih dulu," sergah Wibowo. Suaranya nyaris bergetar, membuat suasana semakin tegang. Arman meneguk ludah, mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi bukan lagi sekadar bentrokan di perlintasan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Sementara itu, di luar sana, seseorang yang sejak tadi mengikuti mereka kini berjalan ke arah mobil patroli, mengetuk kaca jendela dengan ekspresi datar, sebelum berkata dengan suara berat, "Pimpinan ingin bertemu dengan kalian, sekarang." Pak Joko, pria tua penjual kopi di perlintasan, mengusap wajahnya dengan gerakan gusar sebelum akhirnya berteriak, "Ini semua harus dihentikan sebelum ada yang mati." Warga yang sejak tadi hanya menonton kini mulai berani melangkah maju. Beberapa di antaranya mengelilingi Surya yang masih terpukul atas motornya yang hancur. "Anak ini cuma kerja cari nafkah. Kenapa harus diperlakukan seperti ini?" ujar seorang ibu dengan wajah marah. Sementara seorang pemuda lain menambahkan, "Kita nggak bisa diam saja." Melihat situasi yang semakin memanas, Prasetyo melirik ke arah Andi yang masih menggenggam ponselnya erat. Sebelum akhirnya berkata, "Simpan rekaman itu baik-baik, kita akan butuh bukti." "Saya punya banyak salinan," jawab Andi pelan. Matanya tetap tertuju pada warga yang mulai bergerak mendekati sisa-sisa motor Surya. Seorang pria berbadan besar dari kerumunan mengangkat motor yang sudah ringsek itu, lalu berkata, "Kalau mereka bisa merusak ini dengan mudah, kita juga bisa menuntut dengan mudah." Sementara situasi semakin panas, dari kejauhan dua pria berjas hitam berdiri di sisi jalan, memperhatikan dengan mata tajam, sebelum salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. "Lihat ini," kata salah satu dari mereka. "Semua ini bisa berbalik arah kalau kita mainkan dengan benar." Tanpa ada yang menyadari, skala peristiwa ini mulai berubah dari sekadar insiden kecil menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di suatu tempat yang lebih gelap, seseorang sedang menyusun langkah berikutnya, langkah yang bisa mengubah segalanya.
Nafas Wibowo memburu, tangannya mengepal di sisi tubuhnya saat kata-kata yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Jangan sok suci, Prasetyo, aku tahu apa yang pernah kau lakukan dulu. Ucapannya menggantung di udara, membuat seluruh perhatian tertuju pada mereka. Bahkan ketiga polisi lain yang awalnya hanya diam kini saling bertukar pandang dengan dahi berkerut. Prasetyo tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang. Tetapi jika diperhatikan lebih saksama, ada sedikit perubahan di sorot matanya. Sesuatu yang sulit diartikan. Apa maksudmu? Tanya Arman dengan suara penuh kecurigaan. Sementara Satrio mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh atasannya. Wibowo tertawa kecil, sinis, sebelum langkah mendekat dan menatap Prasetyo dari jarak yang nyaris terlalu dekat. Kau pikir aku lupa? Kau pikir aku tidak bisa membalas? Beberapa warga yang masih bertahan mulai berbisik-bisik. Suasana yang semula penuh ketegangan karena perkelahian kini berubah menjadi keheranan akan hubungan masa lalu dua pria ini. Prasetyo menghela napas, lalu tersenyum samar, bukan karena terhibur, melainkan karena ia kini mengerti bahwa pertempuran ini bukan lagi tentang motor yang dihancurkan atau bentrokan di perlintasan. Kau selalu berbicara terlalu banyak, Wibowo, ujarnya pelan, nyaris seperti sebuah ancaman terselubung, sebelum menambahkan, dan itulah sebabnya kau selalu berada di pihak yang salah. Wibowo menggertakkan giginya, bersiap membalas, tetapi tiba-tiba langkah kakinya goyah saat ia menyadari bahwa warga mulai memperhatikan bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai hakim yang menilai siapa yang sebenarnya bersalah. Prasetyo memiringkan kepalanya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya ia hanya mendengus pelan, sebelum mengambil keputusan yang akan mengejutkan semua orang. Prasetyo menurunkan tangannya perlahan, lalu melangkah mundur, membuat suasana menjadi semakin tegang karena semua orang mengira ia akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Warga yang sejak tadi mengharapkan konfrontasi langsung kini bertanya-tanya mengapa pria itu memilih mundur alih-alih melanjutkan tekanan terhadap Wibowo dan rekan-rekannya. Sudah cukup, ucapnya dengan nada datar, tetapi di balik suaranya yang tenang, ada sesuatu yang membuat Wibowo semakin resah, seolah ia tahu bahwa pertempuran belum benar-benar selesai. Surya yang masih terduduk di dekat motornya yang hancur menatapnya dengan ragu. Tidak mengerti mengapa Prasetyo memilih pergi ketika ia memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Kenapa mundur? Bisik Andi yang berdiri di sampingnya, masih menggenggam ponselnya erat seakan menunggu sesuatu yang lebih dramatis terjadi. Prasetyo hanya melirik ke arah Andi sekilas, lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan lokasi dengan langkah santai yang justru membuat warga semakin bingung. Wibowo menghela napas berat, masih gemetar setelah tekanan psikologis yang barusan ia alami. Tetapi ketakutan dalam dirinya belum juga hilang meski lawannya telah pergi. Dia tidak mundur, gumam Satrio pelan. Matanya tetap tertuju pada punggung Prasetyo yang semakin menjauh. Dia hanya memilih cara lain untuk menyelesaikan ini. Beberapa polisi yang melihat situasi mulai terkendali segera menarik Wibowo untuk pergi. Tetapi sebelum masuk ke dalam mobil patroli, ia masih sempat melirik ke arah warga dengan ekspresi penuh ketegangan. Namun, jauh di sudut lain dari kerumunan, seseorang mengamati kejadian itu dengan tatapan tajam, menuliskan sesuatu di ponselnya, lalu menghilang di antara lalu lintas kota. Beberapa jam setelah kejadian, media sosial mulai dibanjiri oleh video insiden di perlintasan kereta, diunggah oleh beberapa warga yang merekam kejadian tersebut dari berbagai sudut. Video yang paling banyak disebarkan adalah milik Andi, yang merekam momen ketika seorang polisi menginjak motor seorang ojek online sebelum akhirnya ketakutan saat dihadapi oleh seorang tentara. Lebih dari sekadar visual, banyak warganet yang memperhatikan detail suara dalam video itu, terutama momen ketika Prasetyo berbisik kepada Wibowo dengan nada yang terdengar seperti ancaman. Aku tahu siapa dalang di belakangmu. Potongan suara itu kini menjadi bahan spekulasi di dunia maya, membuat publik bertanya-tanya apa maksud sebenarnya dari kalimat tersebut. Beberapa akun anonim mulai mengungkap teori bahwa insiden ini bukan sekadar bentrokan biasa, melainkan memiliki kaitan dengan sesuatu yang lebih besar di dalam institusi kepolisian. Di grup-grup diskusi, perdebatan semakin memanas, beberapa pihak mencoba membela kepolisian, sementara yang lain menuduh ada konspirasi yang sedang terjadi di balik layar. Sementara itu, di ruangan kecil yang dipenuhi layar komputer, seseorang sedang memutar ulang video dengan ekspresi dingin, memperhatikan setiap detik dengan tatapan penuh perhitungan. Ini bukan sekadar konflik kecil, gumamnya. Jemarinya mengetik cepat di keyboard sebelum menghubungkan data rekaman itu dengan beberapa file lain yang ia simpan selama ini. Di tempat lain, Andi juga menyadari bahwa video buatannya telah tersebar luas, membuatnya mulai merasa sedikit gugup, terutama setelah ia melihat jumlah notifikasi yang terus bertambah di ponselnya. Tanpa sadar,
Ia mengusap tengkuknya dan bergumam pelan. Apa yang sebenarnya sudah kita buka? Dalam waktu kurang dari sehari, berbagai media mulai melaporkan insiden di perlintasan kereta, mengutip rekaman viral yang kini sudah mencapai jutaan penonton. Pihak kepolisian, yang awalnya memilih diam, akhirnya terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi terhadap anggota yang terlibat. Namun, pernyataan itu bukannya meredakan situasi, justru semakin memperkeruh keadaan karena beberapa media investigasi mulai menggali lebih dalam rekam jejak para polisi yang ada dalam video tersebut. Apakah ini insiden spontan atau bagian dari pola kekerasan yang lebih besar? Tanya salah satu jurnalis dalam siaran berita, memperlihatkan beberapa kasus serupa yang terjadi di tempat lain. Di sisi lain, Wibowo semakin terdesak karena namanya kini menjadi perbincangan di berbagai forum, dengan banyak orang yang mulai mencari latar belakangnya. Prasetyo sendiri tidak muncul dalam berita, tetapi di tempat yang lebih tersembunyi, ia tengah bertemu dengan seseorang dari masa lalunya, seseorang yang memiliki informasi lebih dalam tentang situasi ini. Kau masih keras kepala seperti dulu, ujar sosok yang duduk di seberangnya, mengaduk kopi dengan gerakan santai, seakan tidak terpengaruh oleh kehebohan yang terjadi di luar sana. Dan kau masih bermain dalam bayang-bayang, balas Prasetyo tenang, menyandarkan tubuhnya ke kursi, memperhatikan pria itu dengan mata penuh kehati-hatian. Kau butuh bantuan, kan? Pria itu menyeringai, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Mungkin ini bisa membantumu melihat lebih jelas siapa lawanmu sebenarnya. Prasetyo menatap amplop itu sejenak, sebelum akhirnya mengambilnya dengan satu tangan dan berbisik pelan. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Prasetyo menatap layar ponselnya. Matanya menyipit saat melihat foto lama yang baru saja dikirim oleh nomor tak dikenal. Sebuah potret buram dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Foto itu memperlihatkan dirinya, bertahun-tahun lalu, berdiri di samping Wibowo dalam sebuah operasi militer yang terjadi di perbatasan, di mana mereka terlibat dalam pengamanan sebuah jaringan perdagangan yang mencurigakan. Dahinya berkerut saat menyadari bahwa di latar belakang foto itu ada seorang pria lain, mengenakan seragam polisi, tetapi dengan pangkat lebih rendah daripada sekarang. Pria yang kini dikenal sebagai seorang perwira tinggi di kepolisian. Siapa yang mengirim ini? Gumamnya sambil menyimpan foto itu dengan hati-hati, merasa ada seseorang yang ingin mengingatkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar insiden di perlintasan. Sementara itu, di kantor kepolisian, Wibowo tengah duduk dengan tubuh menegang, membaca siaran pers yang baru saja dirilis oleh atasannya, menyebut insiden perlintasan hanya sebagai kesalahpahaman operasional. Namun, saat ia mengangkat kepala dan melihat sorot mata dingin dari beberapa rekannya, ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya dengan cerita yang mereka buat. Kita sedang dijadikan tameng, bisik Satrio, berdiri di sudut ruangan, sebelum melangkah keluar dengan ekspresi penuh kegelisahan. Wibowo menggigit bibirnya, mencoba menghubungi seseorang yang dulu pernah menolongnya dalam situasi sulit, tetapi tidak ada jawaban di ujung telepon. Seakan dunia mulai mengucilkannya. Semua orang yang biasanya bisa ia percaya kini menjaga jarak, sementara ancaman tak kasat mata terasa semakin dekat menghimpitnya. Di tempat lain, Prasetyo menarik napas dalam, menyadari bahwa ia telah menarik perhatian seseorang yang tidak ingin rahasia lama terbongkar, seseorang yang lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Malam itu, seorang tetangga Surya yang hendak membuang sampah melihat dua pria bertubuh kekar mendorongnya masuk ke dalam mobil hitam tanpa plat nomor. Suara teredam jeritannya seperti dibungkam oleh kain. Warga sekitar hanya bisa diam dan berpura-pura tidak melihat, takut akan konsekuensi jika mereka ikut campur dalam sesuatu yang jelas-jelas lebih besar dari mereka. Keesokan paginya, saat Prasetyo mencoba menghubungi Surya, ponselnya sudah tidak aktif, dan saat ia mendatangi kontrakannya, yang ia temukan hanyalah pintu terbuka dengan beberapa barang berserakan di dalam. Mereka mengambilnya, gumamnya. Ekspresinya mengeras saat ia menyusuri ruangan itu, mendapati sisa kopi yang masih hangat di meja, pertanda bahwa penculikan ini baru saja terjadi belum lama. Andi, yang ikut datang, menelan ludah dan berkata, kalau dia hilang setelah video itu viral, berarti ada seseorang yang tidak ingin dia berbicara lebih jauh. Prasetyo merogoh saku jaketnya, menggenggam sesuatu yang baru ia temukan di lantai, sebuah pecahan plastik kecil dengan logo perusahaan keamanan yang ia kenal. Mereka mulai bergerak, katanya lirih, lalu menoleh ke Andi, matanya penuh ketegasan. Kita harus menemukan Surya sebelum dia benar-benar lenyap tanpa jejak. Andi mengangguk, meskipun ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya karena sadar bahwa kini mereka sudah masuk terlalu dalam ke dalam pusaran masalah yang lebih besar. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan gelap, Surya duduk dengan tangan terikat, wajahnya lebam akibat pukulan,
sementara dua pria bertubuh besar mengawasi dari sudut ruangan dengan ekspresi dingin. Katakan siapa yang menyuruhmu merekam, suara seorang pria lain terdengar di balik bayangan, tenang namun penuh ancaman, membuat tubuh Surya bergetar ketakutan. Wibowo menatap ponselnya dengan tangan gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia membaca pesan tanpa nama yang baru saja masuk, bungkam semuanya, atau kau yang hilang berikutnya. Dengan napas tersengal, ia segera mencoba menghubungi atasannya, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara, membuat ketakutannya semakin menjadi. 3 polisi lain yang sebelumnya bersamanya di perlintasan juga mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka mulai menghindari Wibowo seolah takut ikut terseret dalam badai yang akan segera datang. Kita seharusnya tidak ikut campur sejauh ini, bisik Arman kepada Satrio di kantin kantor polisi. Sorot matanya penuh kecemasan saat melihat berita yang terus berkembang. Satrio mengangguk pelan, lalu menyesap kopinya dengan tangan gemetar. Tapi kita sudah terlanjur terlibat, dan aku yakin Wibowo tahu sesuatu yang lebih besar. Di dalam mobilnya, Wibowo memandangi kaca spion, merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya, membuat paranoia dalam dirinya semakin tumbuh liar. Malam itu, dalam keadaan panik, ia mengemudi ke sebuah lokasi yang ia pikir aman, mencoba menghubungi seseorang yang mungkin bisa melindunginya, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Begitu ia keluar dari mobil, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, membuatnya menoleh cepat dengan jantung berdegup kencang. Kau sudah terlalu banyak bicara, suara berat itu bergema di udara, diikuti oleh cahaya ponsel yang menyala, memperlihatkan sosok seseorang yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Wibowo membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi sebelum suara itu keluar, sesuatu menghantam belakang kepalanya, membuat dunianya berubah menjadi kegelapan total. Prasetyo duduk di dalam kamar Andi yang penuh dengan layar komputer dan hard disk eksternal, memandangi foto lama yang telah diperjelas oleh software pengeditan. Ini diambil saat operasi gabungan di perbatasan, bukan? Tanya Andi, memperbesar bagian foto yang menunjukkan beberapa orang berseragam berdiri di depan peti kayu besar yang tertutup rapat. Prasetyo mengangguk pelan, matanya menelusuri satu persatu wajah dalam foto itu, lalu berhenti pada satu sosok di tengah, seorang pria yang kini memiliki pangkat tinggi dalam kepolisian. Ini dia, katanya pelan, menunjuk pria itu dengan ujung jarinya. Orang ini yang bisa menjawab semua pertanyaan kita. Andi menelan ludah, lalu bertanya, tapi bagaimana kita bisa mendekatinya? Kita bahkan tidak tahu apakah dia terlibat atau hanya bagian dari permainan ini. Prasetyo menyandarkan tubuhnya ke kursi, memijat pelipisnya, lalu berkata, kita tidak perlu mendekatinya. Kita hanya perlu membuatnya berpikir bahwa kita tahu lebih dari yang seharusnya. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat, lalu mengirimnya ke nomor yang tidak terdaftar di kontaknya. Pesan yang akan menjadi pemicu langkah berikutnya. Sementara itu, di dalam ruangannya yang luas dan mewah, pria dalam foto itu sedang membaca berita tentang insiden perlintasan dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, begitu ia menerima pesan anonim yang hanya berisi satu kata, "Ingat," ia langsung menegang, menyadari bahwa seseorang dari masa lalunya telah kembali. Dengan tatapan tajam, ia meletakkan ponselnya ke meja, lalu menekan tombol intercom. "Siapkan tim, aku ingin tahu siapa yang berani bermain dengan nyawanya." Andi menatap layar laptopnya dengan napas tertahan, melihat serangkaian data terenkripsi yang berhasil ia bongkar dari forum gelap, memperlihatkan koordinat sebuah lokasi yang diduga tempat Surya disekap. Gudang tua di pinggiran kota, dijaga setidaknya 6 orang bersenjata, katanya dengan suara bergetar, membuat Prasetyo mengangguk sambil mengepalkan tangannya. Kita harus bergerak cepat, balas Prasetyo, tapi ia tahu bahwa menyerbu sendirian sama saja dengan bunuh diri. Apalagi jika lawan mereka memiliki koneksi kuat ke jaringan bawah tanah. Dengan ekspresi tegas, ia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi, seseorang yang dulu pernah berjuang bersamanya di medan perang. "Aku butuh bantuanmu," katanya singkat ketika suara berat di ujung telepon menjawab, dan tanpa bertanya banyak, orang itu hanya menjawab dengan satu kata, "Datang." Beberapa jam kemudian, di sebuah bar remang-remang, Prasetyo duduk berhadapan dengan seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya. Arya, mantan prajurit bayangan yang kini bekerja sebagai fixer di dunia hitam. "Kau masih suka cari masalah rupanya," Arya menyeringai, menyulut rokoknya. Tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia tahu betapa seriusnya situasi ini. Prasetyo meletakkan foto Surya di meja, lalu berkata, "Dia ditahan oleh orang-orang yang sama yang dulu hampir membunuh kita. Aku akan mengambilnya kembali." Arya menghela napas panjang, lalu menatap Prasetyo lekat-lekat sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, aku akan membantumu. Tapi ingat, kita tidak hanya berurusan dengan preman jalanan. Ini bisa lebih buruk dari yang kau kira."
Prasetyo menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Aku sudah tidak peduli seberapa buruknya. Yang jelas, malam ini kita berangkat." Di bawah remang lampu jalan yang berkelip, Prasetyo, Arya, dan 2 orang anak buahnya berjongkok di balik semak-semak, memandangi gudang tua yang dijaga oleh pria-pria bersenjata laras panjang. 2 di depan, 1 di menara, 3 lagi mungkin di dalam, bisik Arya, sementara Andi yang bersembunyi tak jauh dari mereka menggenggam ponselnya erat, merekam setiap pergerakan. Dengan isyarat tangan, Prasetyo memberi aba-aba, dan dalam hitungan detik, suara senapan peredam terdengar, membuat penjaga di menara roboh tanpa suara. Begitu 2 penjaga di pintu depan tersadar, mereka sudah diserang dari arah gelap, tubuh mereka terhuyung sebelum jatuh tak sadarkan diri. Prasetyo menyusup masuk, mengendap di antara bayangan, lalu mendengar suara seseorang yang dikenalnya mengerang dari dalam ruangan kecil di sudut gudang. "Surya," panggilnya pelan, dan begitu ia mendekat, ia melihat pria itu dalam kondisi babak belur, dengan tangan terikat dan darah mengering di sudut bibirnya. Sebelum ia sempat membebaskan Surya, suara langkah kaki tergesa terdengar, dan dalam hitungan detik, baku tembak pun pecah, menggema di dalam gudang yang berdebu. Arya berteriak memberi peringatan, sementara Prasetyo dengan cepat membalik meja sebagai perlindungan, membalas tembakan dengan presisi militer yang terlatih. Dalam kekacauan itu, Surya berhasil ditarik keluar, meski ia nyaris tak bisa berdiri, sementara beberapa penjaga sudah tergeletak di lantai. Namun sebelum mereka pergi, Surya menatap Prasetyo dengan mata penuh ketakutan dan berkata, "Wibowo bukan dalangnya, ada seseorang yang jauh lebih besar di balik semua ini." Prasetyo duduk di kursi dengan ekspresi tegang, sementara Surya yang masih lemah setelah penyekapan berusaha mengatur napas, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. "Ceritakan semuanya," kata Prasetyo dingin, sementara Andi sudah siap dengan laptopnya, merekam setiap kata yang akan keluar dari mulut Surya. Dengan suara serak, Surya mulai bercerita tentang bagaimana ia tanpa sengaja menemukan transaksi mencurigakan dalam aplikasi pengiriman ojek online yang ia gunakan. Ada kiriman yang bukan makanan, bukan barang biasa, tapi senjata, katanya, membuat Andi dan Arya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Prasetyo menyadari bahwa ini bukan sekadar korupsi kecil di tingkat lokal, tetapi jaringan penyelundupan senjata yang beroperasi di bawah perlindungan institusi yang seharusnya menjaga keamanan. "Dan aku yakin, semua ini berhubungan dengan operasi lama kalian di perbatasan," lanjut Surya. Suaranya bergetar, menunjukkan bahwa ia tahu betapa bahayanya informasi ini. Prasetyo terdiam sejenak, lalu mengambil ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada seorang mantan rekan militernya yang kini bekerja di intelijen. "Kalau ini benar, kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kita butuh bukti lebih banyak," kata Prasetyo. "Sebelum menoleh ke Andi, kau bisa mendapatkan lebih banyak data." Andi mengangguk, meski wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. "Ya, tapi kalau aku menggali terlalu dalam, mereka bisa tahu dan melacak kita." Prasetyo menghela napas panjang, menyadari bahwa mereka kini bukan hanya menghadapi oknum kepolisian, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Prasetyo berdiri di tengah ruangan luas dengan jendela besar menghadap ke laut, di dalam sebuah villa mewah di luar kota, tempat pertemuannya dengan dalang di balik semua ini. Duduk di sofa dengan ekspresi santai namun tajam, seorang pria berusia 60-an dengan rambut beruban menatapnya dengan senyum kecil. Jenderal Suryokusumo, sosok yang selama ini berada di balik bayangan. "Aku sudah menduga cepat atau lambat kau akan datang mencariku," kata jenderal itu tenang. Tangannya mengaduk kopi di cangkir porselennya seolah ini hanya percakapan biasa. Prasetyo tetap diam, tapi tangannya tak pernah menjauh dari pistol di pinggangnya, sementara Arya berdiri di belakangnya, bersiaga penuh. "Kau mengira bisa menjatuhkanku dengan sedikit rekaman dan beberapa saksi? Dunia ini tidak sesederhana itu, nak." Jenderal Suryokusumo tertawa pelan, matanya penuh perhitungan. "Mungkin tidak," balas Prasetyo, suaranya dingin, "tapi aku hanya butuh satu langkah salah darimu untuk menghancurkan segalanya." Sebelum jenderal itu sempat membalas, suara sirene mendekat dari kejauhan, membuat suasana tiba-tiba berubah tegang, seolah waktu mulai berdetak lebih lambat. Jenderal itu menatap Prasetyo dengan sorot tajam, lalu mengangkat teleponnya. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Prasetyo berkata, "Kali ini kau tidak bisa membeli kebebasanmu." Dengan ekspresi marah yang tersamarkan oleh senyumnya, jenderal itu meletakkan teleponnya dan berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih siap menghadapi perang ini." Di luar villa, puluhan mobil polisi dan militer telah mengepung tempat itu. Tetapi bagi Prasetyo, ini bukan akhir, ini baru permulaan dari perang yang lebih besar.